Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Ahmed Tohar. Kemudian nama saya asli, Ahmad Tohar, atau sering dipanggil orang-orang di sini Tohar, ya Pak Tohar, Pak Guru Olahraga. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, semuanya tanpa halangan suatu apapun. Kemudian Bapak sehat, anak-anak juga sehat, begitu juga orang tuanya sehat. Mudah-mudahan badan kita sehat, pikir kita sehat, kantong juga sehat, dompet sehat. Ya, baiklah, kita menginjak pelajaran permainan kecil, variasi dan kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola kecil. Perhatikan gambarnya itu. Kemudian kita lanjut. Ada keterangan. Ya, banyak keterangan, kemudian sedikit pun tidak saya rubah di dalam modul. Paling-paling ada perubahan sedikit-sedikit. Karena agar supaya literasinya anak-anak itu semakin kuat, semakin rajin. Karena tanpa literasi, walaupun lewat video Zoom ini, ya karena nanti saya share ke grup-grup kelasnya masing-masing, baik itu ke grup kelasnya, wali kelasnya, bahkan saya share ke grup sekolah, ya. Itu. Jadi diperhatikan, dibaca. Tanpa kita membaca, maka kita akan mendapatkan 0. Pengetahuan itu banyak-banyaklah membaca. Kalau kita sering membaca, mudah-mudahan apapun soalnya yang dibuat oleh sekolah, mudah-mudahan kita gampang menjawab. Intinya membaca, belajar, 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 dan belajar. Seberapa sering kamu berolahraga dalam 1 minggu? Itu ada pertanyaan. 1 minggu sekali atau lebih. Jika tidak pernah, kamu harus mulai berolahraga. Olahraga membuat tubuh menjadi sehat, bugar. Selain itu, berolahraga sarananya menjadi sarana untuk mengembangkan sikap positif. Olahraga kasti misalnya membutuhkan sikap disiplin, kemudian melatih ketangkasan, kekompakan. Nah, kalau ini cocok, ya mudah-mudahan cocok bagi anak-anak seusia pertumbuhan, seusia dini. Ya, anak-anak kan termasuk usia dini, usia masa pertumbuhan. Nah, kemudian tidak lepas dari sifat permainan kasti yang menyenangkan. Ya, itu biasa di lapangan kadang-kadang kita bermain pakai bola kasti, main apa ya, bahasa rambangnya cap-capan, ya. Gitu ya. Itu sudah dilaksanakan lah. Kemudian kalau kalian pernah bermain kasti, kasti termasuk olahraga yang diminati banyak anak. Kasti dimainkan oleh 2 regu, jadi dibagi 2 regu. Yaitu seperti kompetisi, ya, pertandingan. Berhasilan memenangkan tergantung pada kekompakan anggota regu. Kasti juga meningkatkan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ingat itu, walaupun kalian kelas 6, masih ada gerak dasar lokomotor, non-lokomotor. Lokomotor artinya gerakan dasar berpindah tempat. Itu berpindah tempat, gerakan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu lokomotor.
Kemudian non lokomotor. Lokomotor di tempat. Cuma umpamanya lempar tangkap itu ada gerakan-gerakan kaki sedikit atau yang menangkap itu non lokomotor. Kakinya ditarik ke belakang, kalau yang melempar ditarik ke depan. Manipulatif. Manipulatif itu seperti Anda, seperti kalian anak-anak bermain bola kasti, bermain bola, kemudian kejar-kejaran ya, atau benteng-bentengan, gobak sodor, menjala ikan. Banyak permainan tradisional itu gerakan manipulatif. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian di kelas belakang, di kelas 5, sudah kalian pelajari gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola kasti. Pada kelas 6, kamu ketemu lagi variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif pada permainan kecil, bola kecil. Banyak jenisnya, di antaranya kasti, rondes. Kemudian ada lagi kalau naik ke rondes ada softball, bola kecil. Kemudian ada tenis meja, bola kecil itu ya. Itu termasuk permainan bola kecil. Semuanya itu memerlukan kekompakan, ketangkasan, kegembiraan. Melatih kemampuan ya, makhluk sosial, kemampuanmu sebagai makhluk sosial. Berlatih menjaga kekompakan, nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai sportivitas. Nilai sportif itu nilai yang sportivitas adalah orang yang sering mentaati aturan-aturan yang ada di dalam permainan bola kasti. Kita lanjut ya. Variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Itu kasti, hongbal, bola kecil, termasuk permainan tradisional yang berkembang turun temurun. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bisa menjaga kelestarian permainan ini. Mengawali pembelajaran kasti, lakukan kegiatan berikut. Mencari informasi tentang variasi dan kombinasi dasar dalam permainan kasti. Ya, bersama temanmu cari informasi mengenai permainan, variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan kasti. Mencari informasi melalui buku, referensi, internet, catatan, diskusi, informasi yang ditemukan. Jadi banyak bisa menambah keilmuan di Google, di YouTube, itu banyak. Tetapi harus kita menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Ya, lanjut. Kegiatan tersebut adalah mengenal gerak melempar, menangkap. Kegiatan ini awali pelajaran dasar permainan bola kasti. Itu dibaca, kemudian bisa diatur, di stop, ya. Di stop, dibaca, kemudian dilanjutkan diamati gambarnya. Gerakan manipulatif meliputi gerakan melempar, memukul, dan menangkap bola. Manipulatif. Kemudian naik lagi lokomotor meliputi berjalan, berlari, melompat, dan mengguling. Non lokomotor meliputi mengayunkan tangan, mengayun, kemudian membungkukkan badan, memutar badan, mendorong badan, dan menarik badan. Itu. Diperhatikan, dibaca. Lanjut, 1 gerakan dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non lokomotor dalam melempar bola kasti. Itu dilihat gambarnya.
A memegang dan melempar bola lambung dengan ayunan. Lihat itu, tangan di atas di samping kepala, kemudian memegang bola kasti, kemudian lemparan melambung dilakukan untuk mengoper bola dan kepada teman serbu yang posisinya berjauhan. Amati gambar dan kemudian praktekkan. Ya, itu bola kastinya nanti beli sendiri, Om. Lanjut yang ke B, yang B memegang dan melempar bola mendatar dalam mengayun dengan mengayun lengan. Itu dilihat gambarnya. Dilihat, diamati bagaimana caranya gerakan pakai tanpa bola, tanpa tangan pakai tanpa bola, ya. Dilihat itu di samping kanan, kalau yang kidal itu samping kiri, ya. Ini dilemparkan lurus itu, mendatar namanya. Diperhatikan gambarnya, diamati. Terus lanjut, kemudian kalian amati. Nah, setelah kamu amati, kamu diskusikan, kamu lakukan gerakan lemparan bola tadi itu melambung, kemudian mendatar dengan berdiri dan mengayun tangan. Seperti berikut. Posisi berdiri, nah itu kiri di depan dan kanan di belakang. Dua, pegang bola dengan tangan kanan secara kuat. Kalau yang kidal itu tangan kiri, ya. Bila berada di pangkal jari-jari. Tarik ke belakang, kemudian siku kanan, tangan kanan, sedangkan posisi tangan kiri lurus di depan. Ya, nanti ada sedikit cover videonya, nanti saya kasih juga, ya, tentunya. Lemparkan bola dengan sekuat secara lurus setinggi dada ke arah teman. 5, temanmu akan menerima bola dengan menjulurkan tangan ke depan, kedua telapak tangan dibuka dan dirapatkan menghadap ke arah datangnya bola. Kita lanjut. Itu melempar bola bawah dengan mengayun lengan dan menekuk kaki. Dilihat gambarnya. Baca keterangannya. Tuh. Kalau saya jelaskan sepanjang-panjang ini, saya jelaskan waktu habis, kamu nggak nyambung juga, bacanya nggak bisa. Tolong dilatih untuk membaca, walaupun materi PJOK kelas 6 ini pakai, kita menggunakan video Zoom, itu tolong masih dibaca. Baca masih bisa di stop. Stop, kemudian baca, kemudian dilanjutkan lagi, bisa kok. Yang penting kita yang mengatur. Terus kita lanjut lagi, ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, itu, ya. Berdirilah hadap temanmu sejauh 5 meter. Melempar bola melambung, mendatar, dan ke bawah. Ada 3 lemparan. Itu, ya. Kemudian kedua, variasi manipulatif, ya, dengan kombinasi gerak lokomotor memukul bola kasti. Nah, ya, dilihat memukul bola. Jadi mudah-mudahan kalau sarana dan prasarana olahraga memang sudah dicukupi, mudah-mudahan kita praktek, ya. Sementara ini kita lewat virtual saja dulu atau lewat video yang saya kirim materinya, tolong dipelajari. Tanpa belajar siapapun tidak akan bisa. Apalagi membacanya sepotong-sepotong.
baca yang nggak lancar, pengen nilai besar, ya, tolong membacanya. Lanjut ya, itu dibaca 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6 ya. Caranya, ya, ada yang caranya memegang alat pemukul, kemudian posisi berdirinya, kemudian kedua kakinya dibuka selebar bahu, pandangan ke arah pelambung, ke arah bola, ya, ke arah pelambung. Kemudian saat bola dilempar, pukulan bola dengan mengayunkan tongkat mengenai bola. Kemudian 6, bola dapat dipukul secara melambung atau mendatar atau ke bawah. Setelah memukul, anak-anak melangkah lagi dan berlarilah menuju pos atau tiang hinggap. Lanjut. Tuh. Ya. Praktikan. Ini gerakan non lokomotor. Lokomotor dan manipulatif. Ada gambarnya. Kemudian di atasnya ada keterangan. Jangan sungkan-sungkanlah membaca. Tidak ada membaca itu rugi, tidak ada. Pasti untung buat kamu, ya, buat kalian. Makin kalian bisa banyak membaca, makin banyak pula pengetahuan yang akan didapat. Kita lanjut. Ini gambarnya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini keterangannya. A, melempar bola, kemudian melambungkan bola, melempar melambung. Nah, ini ada itu. Ya, caranya saya perjelas lagi. Lurus. Ya. Itu. Karena ini saya ambil dari buku yang bukan K13, tapi saya buku di KTSP. Nah, banyak mengembangkan keilmuan, banyak ya, menerima bola. Perhatikan, ditonton video. Nah, ini ya, ditonton video. Hari ini kamu akan berlatih bagaimana melempar dan menangkap bola. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat. Berikut ada 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan. Yang pertama, lemparan melambung. Dan yang kedua, lemparan mendatar. Yang ketiga, lemparan menyusur tanah. Yang pertama, kita akan bahas lemparan melambung. Tahap yang pertama adalah berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas. Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit. Pandangan ke arah sasaran. Langkah yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Lemparan yang kedua yaitu lemparan mendatar. Tahapannya adalah yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang sedikit ditekuk, sehingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Langkah yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Lemparan yang ketiga yaitu lemparan menyusur tanah. Tahapnya adalah yang pertama, berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang ditekuk, sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Langkah yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah.
Langkah yang ketiga, segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerakan lanjutan. Selanjutnya, berikut ada teknik untuk menangkap bola. Yang pertama, menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Yang kedua, menangkap bola yang datangnya mendatar. Dan yang ketiga, menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Yang pertama, menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Tahapnya adalah yang pertama, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Yang kedua, kedua telapak tangan direnggangkan dan lemas, membentuk mangkuk. Yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Yang kedua, menangkap bola yang datangnya mendatar. Tahapannya adalah yang pertama, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. Tahap yang kedua, kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan atau menempel. Arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Tahap yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Yang ketiga, menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Cara yang pertama, sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Cara yang kedua, sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Cara yang ketiga, sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedang kaki yang lain di depan, dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.